Assalamualaikum Pak Fitra. Waalaikumsalam Bu Mutia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Iya. Oke Pak, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Pak Fitra. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oke, Iya. baik Pak. Pada coaching kali ini saya akan amati dan menilai sesuai dengan wujud penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Ya. Kemudian bagaimana Bapak nantinya memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana Pak Fitra mengcoach tersebut dan merespon serta menanggapi pertanyaan dari coaching. Dan jangan lupa disesuaikan dengan visi coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Fitra adalah, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira Pak? Oh ya Bu Mutia, terima kasih Bu ya. Ya kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada saat melakukan coaching Bu. Nah, kemudian nanti bagaimana Bapak ingin untuk saya amati? Nah, nanti yang ingin saya harapkan kepada Bu Mutia untuk diamati yaitu pada proses bagaimana cara saya untuk mendorong coaching tersebut untuk mengembangkan potensinya Bu. Oke, sip. Kemudian untuk penilaian Pak, bagaimana nanti Bapak menilai sendiri terhadap apa yang dikembangkan tersebut? Untuk penilaian, pada bagian penilaian sendiri, saya menilai diri saya mampu untuk mengembangkan serta mendorong seseorang dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, Bu. Oke. Kemudian untuk harapan nih, harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini bagaimana Pak? Ya Bu. Saya ingin coaching saya menemukan solusi dari permasalahannya, Bu, atau mungkin menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu sendiri, Bu. Oke, bisa ditangkap Pak ya? Ya. Oke, untuk sementara demikian dulu observasi kali ini. Silakan Pak Fitra melakukan coachingnya terhadap coaching tersebut dan semoga sukses Pak. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Pak Fitra. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, alhamdulillah Pak. Oh iya baik Bu ya. Iya Bu, kemarin Bu Lia WA saya. Ada yang ingin disampaikan Bu? Iya, saya kemarin WA Pak Fitra. Sebenarnya saya mau membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Oh, sepertinya serius ini Bu ya. Ngomong-ngomong memangnya ada permasalahan apa ya Bu? Iya Pak, ya kalau tahun ajaran baru ini saya agak kewalahan Pak. Karena banyak sekali tugas yang harus diselesaikan gitu Pak. Ya benar ya, ajaran baru ini Bu ya. Iya. Jadi apa nanti rencana Bu Lia dari obrolan kita hari ini? Ya, saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Fitra untuk ya setidaknya membahas permasalahan saya. Jadi ya saya agak sedikit tenang barangkali gitu Pak. Dia agak berkurang lah beban pikiran saya ini ya Pak. Oh begitu Bu ya. Wajar sih sepertinya. Setiap guru itu pasti mengalami yang seperti itu Bu Lia. Jadi mari kita bahas masalah tersebut Bu. Nah mungkin bisa sedikit membantu memecahkan permasalahan tersebut Bu ya. Iya Pak ya, ternyata menjadi guru itu tidak hanya mengajar saja ya Pak. Karena dulu saya pikir kalau guru itu ya datang, ngajar, selesai gitu Pak. Ternyata banyak juga tugas-tugas guru yang harus selesaikan ya Pak ya. Oh iya Bu, jadi Ibu Lia sudah merasa seperti itu Bu ya. Jadi sebenarnya tugas apa saja yang harus Bu Lia lakukan sehingga Bu Lia bisa merasakan kewalahan seperti itu tadi Bu? Kalau diingat-ingat kayaknya banyak ya Pak ya. Tapi yang lebih berat itu kayaknya harus menyusun jadwal pelajaran Pak. Kan ini tahun ajaran baru. Jadi saya harus menyusun jadwal pelajaran dengan 31 kelas Pak. Terus selain itu ya di sekolah kami juga moving class gitu Pak. Jadi selain mengatur jadwal per mata pelajaran, saya juga harus mengatur ruang kelas gitu Pak. Tambah lagi ini kan
kurikulum merdeka ya Pak Pitra. Iya. Jadi materinya banyak yang baru Pak. Jadi apa yang saya ajarkan di tahun kemarin itu beda sekali dengan tahun sekarang ini. Otomatis berubah Bu. Harus berubah ya. Jadi saya harus nyusun bahan ajar gitu Pak. Nah ditambah lagi ya kegiatan guru penggerak Pak ya. Jadi saya pusing gitu Pak. Ya, berarti memang benar-benar Bu ya kewalahannya Bu ya. Betul Pak. Jadi dari keterangan yang Bu Lia sampaikan tadi, menurut Bu Lia nih, dari kegiatan tersebut apa yang sebaiknya harus dilakukan? Contohnya misalnya apa? Kira-kira seberapa penting peran Ibu dalam tugas tersebut? Kayaknya dari tugas-tugas itu ya cukup penting Pak. Terutama menyusun jadwal pelajaran itu Pak ya. Karena ya kalau menyusun jadwal kan nggak bisa dikerjakan sama-sama Pak. Jadi kita harus Iya, iya. sendirian karena kalau ada yang tabrakan atau apa, Iya. jadi nggak bisa diselesaikan secara koyokan gitu Pak. Mhm. Jadi menurut saya ya saya cukup penting Pak dalam menyelesaikan tugas ini Pak. Begitu Bu ya. Jadi kelihatan sulit juga Bu ya. Jadi pada kesempatan ini apa kira-kira yang Ibu miliki sekarang? Kayaknya yang saya miliki sekarang ini waktu kayaknya Pak. Saya punya cukup banyak waktu untuk menyelesaikan masalah ini satu persatu Pak. Karena dari tugas yang diberikan itu kayaknya saya bisa tentukan mana yang harus saya selesaikan lebih dulu dan mana tugas itu yang bisa diselesaikan setelah tugas ini selesai, barangkali seperti itu kayaknya Pak. Oh, jadi apa polanya Ibu membagi Bu ya, mana Iya, yang iya. didahulukan. Misal nih, kalau misalnya kita kasih nilai, misal Bu ya, kira-kira di skala 1 sampai 10, di posisi skala mana nih Bu Lia sekarang posisinya? Dalam menyelesaikan masalah ini Pak ya. Iya. Kalau untuk menyusun jadwal pelajaran kayaknya saya bisa selesaikan Pak, kayaknya dari posisi 8 deh Pak. Oh, 8 ya. 8, nilai 8. Apa kekuatan Ibu Lia dalam mencapai tujuan tersebut? Begini Pak, saya merasa saya mampu dalam skala 8 itu karena saya sudah 5 tahun belakang ini membuat jadwal itu Pak. Jadwal pelajaran itu saya yang menyusun selama ini Pak. Berpengalaman. Iya. Kemudian saya punya aplikasi sebenarnya Pak. Jadi aplikasi itu sebenarnya saya buat sendiri dari Excel ya Pak. Jadi saya tinggal dan karena sudah pernah saya mengerjakan jadwal tahun sebelumnya, jadi kode-kode guru itu saya sudah hafal gitu Pak. Kemudian ruangan juga saya sudah hafal. Hanya aja kayaknya saya kewalahan itu karena saya tidak memprioritaskan menyelesaikan satu tugas ini ke tugas yang lain Pak. Jadi kayaknya saya kalau udah di depan laptop saya bingung mana yang lebih dulu harus saya selesaikan. Begitu Pak. Biasa itu Bu, tapi kalau Ibu ada kemampuan bisa membagi mana yang harus didahulukan mungkin bisa itu Bu ya. Terus bagaimana dengan jangka waktunya Bu itu? Nah ini kan tahun ajaran baru ya Pak Fitra. Jadi jadwal itu memang dibutuhkan. Kalau itu belum selesai, gimana kelas akan berjalan, pembelajaran nggak bisa berjalan. Jadi saya harus selesaikan dalam 2 hari ke depan Pak. Ya dengan membahas ini saya jadi termotivasi gitu Pak. Kayaknya saya harus menyelesaikan jadwal pembelajaran ini selama 2 hari ini Pak. Gitu Pak. Oh, dalam 2 hari Bu ya. Iya. Mantap sekali tuh Bu ya. Jadi mungkin nanti saya tunggu ya ceritanya nanti bagaimana apa hasil dari yang dikerjakan oleh Bu Lia nanti ya. Siap Pak, siap. Jadi kalau sudah nanti apa ukuran keberhasilan rencana aksi tersebut Bu? Menurut saya Pak, ukuran keberhasilannya terselesaikannya jadwal pembelajaran tadi Pak. Kemudian dalam 2 hari ke depan tuh udah jadi kan jadwalnya nanti. Kalau udah jadi tuh nanti saya ceritakan ke Pak Pitra deh. Boleh. Terus berhasil juga kalau sudah tersusun bahan ajar. Jadi setelah saya selesaikan jadwal ini, saya akan ya berusaha untuk menyelesaikan bahan ajar itu Pak. Di hari berikutnya Pak. Misalnya Bu ya, jadi bagaimana cara Ibu nanti mengantisipasi jika ada hambatan dalam menyelesaikan tugas tersebut Bu? Ya sepertinya kalau hambatannya ini waktu ya Pak. Masalahnya itu kalau saya selesaikan di rumah Pak, sulit saya menyelesaikannya Pak. Jadi karena terlalu banyak yang saya lihat di Tambah rumah. lagi tugas. Jadi Iya. sepertinya saya agaknya bawa ke sekolah deh Pak. Jadi tugas itu jauh itu saya kerjakan di sekolah. Jadi saya fokus menyelesaikannya. Kemudian untuk di rumah kalau malam saya usahakan tetap menyelesaikannya. Jadi hanya manajemen waktu Pak kuncinya Pak. Oh ya,
kunci tersebut Bu ya. Iya. Jadi rencana ini sudah terlihat baik Bu Lia. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut Bu? Pada saya bertanggung jawab Pak untuk menyelesaikan orderan ini karena jadwal ini memang digunakan satu sekolah Pak ya, dan saya akan melaksanakan rencana saya dengan penuh semangat Pak, jadi agar tujuan saya ini tercapai dengan baik. Jadi dengan membicarakan Pak saya jadi lebih semangat lagi Pak. Oh iya. Jadi oke baiklah Bu ya. Jadi saya yakin Ibu dapat mencapai tujuan ini jika Ibu berkomitmen dan konsisten Bu ya untuk melaksanakan tugas-tugas Ibu. Saya akan selalu mendukung Ibu dalam proses ini Bu ya. Iya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Bagaimana dengan tindakan lanjut dari sesi coaching ini? Saya akan melaksanakan rencana saya tadi dalam 2 hari ke depan. Saya akan menyelesaikan tugas yang dapat dan kemudian saya akan menyelesaikan ada setelahnya. Nanti hasilnya saya akan ceritakan kepada Pak Pitra. Oke. Saya tidak sabar lagi nih Bu ya. Semangat ya Bu. Iya Pak, saya sudah lega sekali sudah berbincang sama Pak Pitra. Rasanya tadi saya belum kepikiran bagaimana saya memecahkan masalah saya ini. Tapi setelah ngobrol sama Pak Pitra, ternyata saya bisa menemukan solusinya Pak. Terima kasih banyak ya Pak Pitra. Tidak juga sepertinya Bu. Semua penyelesaian itu Ibu sudah menemukan sendiri sebenarnya solusi dari permasalahan itu Bu ya. Oh iya Pak ya. Baik Pak ya, terima kasih ya Pak atas coachingnya hari ini. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Pitra. Waalaikumsalam Bu Mutia. Maaf mengganggu waktunya Pak ya. Pak Pitra kan sudah melakukan coaching nih. Bagaimana Pak Pitra menilai sendiri performa dan kompetensi coaching Pak Pitra? Jadi setelah melakukan coaching tadi, saya bisa menilai sudah cukup baik apa yang sudah saya lakukan. Oke. Menurut Bapak, kenapa Bapak menilai demikian Pak? Ya, karena saya merasa saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi, terus memastikan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, jadi sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi itu sendiri Bu. Oh. Sekarang saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya. Boleh Bu. Terkait Dengan coaching senang hati. iya terkait coaching yang dilakukan Pak Pitra. Jadi saya mengamati pada saat coaching seperti yang Bapak lakukan dengan menggunakan alur Tirta, saya rasa sudah sesuai Pak. Dari bahkan menurut saya agak lebih tinggi dari standar yang kita rujuk Pak. Alhamdulillah. Menurut Bapak bagaimana nih Bapak mendengar pendapat saya tersebut Pak? Oh, tentunya saya sangat senang Bu, karena mengingat coaching seperti yang sudah saya lakukan sesuai dengan alur Tirta. Iya, oke. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan yang Bapak akan lakukan nanti untuk meningkatkan performa di area yang Bapak inginkan, itu bagaimana? Jadi Ada yang bisa saya bantu? Kapan? Iya. Siapa yang membantu? Kira-kira nanti Pak? Jadi tentunya kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses. Nanti kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu, serta bertujuan untuk membantu rekan guru yang lainnya. Jadi Pak Pitra, pengamatan hari ini akan saya catatkan ke dalam form supervisi Pak ya. Oh ya. Oke, dan juga sebagai penutup nih, kira-kira menurut Pak Pitra apa yang Bapak dapatkan dari observasi yang kita lakukan ini? Setelah observasi ini, saya bisa merasa menjadi seorang guru untuk harus bisa refleksi diri Bu. Nah, dan juga bisa mengembangkan diri secara profesional sebagai coach dengan secara teratur melakukan coaching dan mengevaluasi diri sendiri. Saya dapat terus belajar dan berkembang
sebagai seorang guru yang profesional. Oke, betul. Jadi memang seorang guru itu harus bisa refleksi dan juga evaluasi diri, Pak ya, Iya. untuk menjadi guru yang profesional. Saya sepakat dengan Pak Fitra. Ya. Oke, jadi saya berharap kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik, Pak ya. Iya. Kemudian juga saya doakan semoga kedepannya Pak Fitra bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Amin. Terima Amin ya kasih. Rabbal Alamin. Oke, untuk kali ini, untuk observasi kita kali ini, saya harapkan semoga bermanfaat bagi saya juga maupun bagi Pak Fitra. Iya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mutia. Sama-sama, Pak Fitra. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Mutia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, tapi saya lagi agak pusing nih Bu, lagi ada masalah. Kenapa Bu Nurul? Santai aja nih kita ngobrolnya ya. Jadi hari ini saya mau bincang-bincang nih masalah Bu Mutia. Kemarin kan sudah saya WA ya. Iya. Jadi mau ngobrol santai nih, mau berbagi tentang masalah yang saya hadapi Bu. Jadi saya ini lagi pusing nih mikirin kelas saya Bu ya, karena pada pelajaran matematika nilai anak murid saya itu beberapa banyak yang anjlok seperti itu Bu. Nilainya tidak memenuhi KKM. Oke, kita jadikan kesempatan ini untuk ngobrol Bu Nurul ya. Sembari juga kita sama-sama sharing. Jadi rencana kita, cara ngobrol kita hari ini apa yang kira-kira Bu Nurul? Ya seperti yang saya bilang tadi Bu, saya ingin berbagi ya permasalahan ini. Jadi mungkin lewat kita bincang-bincang santai ini bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, Itu insya Allah Bu ya. Amin. Ya, insya Allah kita akan menemukan solusi. Kita coba gali sama-sama. Pertanyaan saya nih, yang pertama untuk Bu Nurul nih, apa yang ingin Ibu capai nih sebagai guru dalam meningkatkan prestasi akademik murid-murid Ibu di tahun ajaran ini? Jadi saya ingin meningkatkan nilai matematikanya ya Bu ya. Iya. Dari yang rata-ratanya 70 ini Bu. Iya. Karena banyak rata-rata murid saya ini nilainya 70, bisa nanti ditingkatkan menjadi 80 ya Bu ya. Amin. Oke. Tujuan yang smart Bu. Iya. Oke, kita gali lebih dalam lagi ya. Oke. Jadi kesempatan ini saya akan bertanya lagi. Jadi bagaimana nih kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang menurut Ibu? Kalau sekarang nih ya, mungkin kalau dari diri saya sendiri, mungkin saya akan mengikuti beberapa pelatihan Bu ya, tentang penerapan metode belajar matematika, bisa lewat pelatihan-pelatihan online. Jadi mungkin saya nanti akan cari-cari nih info-info tentang pelatihan-pelatihan online yang menerapkan beberapa metode pengajaran yang menarik untuk pelajaran matematika, begitu Bu. Kalau saya buat skala nih dari 1 sampai 0, menurut Bu Nurul posisi Bu Nurul sekarang ini di posisi apa sih? Kalau untuk sekarang nih mungkin masih di 6 Bu, kayaknya ya Bu ya, masih butuh banyak perbaikan kayaknya. Iya, jadi nggak apa-apa, ya, itu kan menilai diri kita sendiri ya. Tapi dari sini juga kita akan menjadi cambukan untuk meningkatkan kompetensi kita kelak nantinya. Oke, untuk yang berikutnya nih, menurut Bu Nurul nih, kekuatan apa di dalam hati, di dalam diri Bu Nurul untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau mau boleh jujur Bu ya, kalau pada dasarnya saya ini orang yang bersemangat dan suka sekali mempelajari hal-hal baru. Nah, tapi untuk masalah saya kali ini, saya itu masih ada kekurangan pada kompetensi penerapan metode belajar matematika yang menarik. Jadi sepertinya pada aspek itu saya ingin belajar lebih banyak, mengolah informasi dan menerapkannya untuk kelas saya, sehingga nantinya mungkin bisa diharapkan bisa nih menaikkan nilai-nilai murid saya tadi Bu. Oke. Jadi apa yang menurut Ibu menjadi faktor utama dalam mempengaruhi prestasi murid-murid Ibu di kelas, terutama untuk pelajaran matematika tadi, Bu? Oke. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi sih mungkin matematika itu masih bisa dikatakan pelajaran yang menakutkan Bu ya bagi para siswa ya. Jadi kadang mereka tuh minatnya untuk belajar matematika tuh masih kurang. Dan kemudian dari diri saya sendiri juga mungkin saya kurang juga menerapkan beberapa metode yang menarik nih, yang menarik siswa saya untuk mempelajari matematika. Terus ada juga beberapa materi yang mungkin sulit untuk dipahami dan sulit untuk diajarkan kepada siswa seperti itu Bu. Iya betul sih, saya sependapat dengan Ibu. Karena memang matematika ini salah satu pelajaran yang jadi momok ya untuk siswa kita. Oke, tapi dari hal itu saya yakin Ibu memiliki sumber daya dalam diri Ibu. Nah menurut Ibu nih, apa sumber daya yang dapat membantu Bu Nurul dalam mengatasi hambatan yang Ibu sampaikan tadi?
Mungkin kalau berbicara tentang sumber daya, mungkin tadi Bu ya yang seperti pelatihan-pelatihan, dan mungkin juga harusnya saya itu menerapkan beberapa metode ajar yang menarik, kemudian bisa menggunakan media-media yang menarik juga seperti video, dan juga saya harusnya bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah seperti proyektor, laptop dan sebagainya. Betul. Iya Bu. Oke, jadi kalau dari yang sudah kita paparkan tadi, yang Ibu paparkan tadi, apa kira-kira solusinya dari hal tersebut, Bu? Kalau solusi nih, nah saya seperti yang baru ingat Bu. Iya. Kemarin saya pernah ikut pelatihan tentang belajar matematika tapi seperti permainan, yaitu apa ya kalau nggak salah pos berangkai dalam matematika. Iya. Nah sepertinya itu bakal cocok kalau diterapkan pada materi yang akan saya ajarkan nanti, yaitu tentang pengolahan data sepertinya Bu. Mungkin itu akan cocok ya. Oke, menarik ya Bu ya. Jadi menggabungkan permainan dengan pembelajaran. Ya. Oke. Nah sekarang nih kita masuk ke rencana nih. Jadi kapan nih rencana Ibu? Rencananya saya akan menerapkan tadi permainan pos berangkai tadi. Mungkin saya akan mempersiapkannya dalam minggu ini, saya akan mempelajari secara detail, dan mungkin minggu depan saya sudah bisa menerapkannya di kelas sepertinya Bu. Oke. Untuk strateginya bagaimana Bu Nurul? Ya seperti saya tadi bilang ya Bu ya, saya pelajari secara detail, saya pahami di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, dan apakah cocok dengan gaya belajar murid saya, seperti itu. Dan agar nanti pas penerapannya tidak terjadi miskonsepsi di kelas ya. Oke. Dan saya harapkan juga ketika diterapkan mampu menarik minat siswa saya untuk belajar matematika. Untuk jangka waktunya, tadi kan sudah disampaikan seminggu lagi, tapi bagaimana penekanannya? Ya mungkin ketika saya sudah pelajari ya, saya harapkan nanti saya sudah paham Bu selama seminggu ini ya. Iya. Saya sudah paham, dan media-media yang diperlukan juga bisa saya siapkan selama minggu ini, dan nanti di minggu depannya sudah bisa saya terapkan seperti itu Bu. Oke, menarik, dan jujur saya tunggu sekali cerita dari Bu Nurul nanti. Ya Bu, nanti kalau sudah saya terapkan saya bakal sharing sama Ibu Mutia. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang tolak ukur keberhasilan rencana Ibu. Nah, kira-kira apa nih ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu paparkan tadi? Ya, mungkin yang seperti saya harapkan tadi Bu ya, nilainya dari yang rata-rata 70 bisa meningkat menjadi 80 bahkan lebih ya. Kita harapkan mungkin lebih dari 80 Bu. Nah, oke. Tapi kan ada ukurannya ya, kalau kita untuk mengukur nilai anak itu dari mengalami peningkatan. Nah, bagaimana Ibu mengukur kemajuan murid-murid Ibu dalam mencapai target tadi? Oh, biasanya saya melakukan tes formatif dan sumatif secara berkala Bu. Jadi tes-tes tersebut adalah untuk menganalisis hasil tes dan mencari kelemahan dan kekuatan dari murid-murid saya. Oke. Nah, bagaimana cara Ibu mengantisipasi hambatan yang Ibu sebutkan sebelumnya di atas tadi? Iya. Jadi hambatan-hambatan tadi bisa saya tangani dengan mempelajari metode yang baru, yang permainan pos berangkai tadi. Saya harus bisa juga memanfaatkan sumber daya yang disediakan sekolah, sarana dan prasarana ya. Dan juga saya mampu menjadikan diri saya untuk terus bersemangat mengikuti pelatihan-pelatihan biar nanti kedepannya saya menjadi guru yang lebih profesional lagi Bu. Amin. Amin. Oke, sangat menarik Bu ya. Oke, sekarang saya ingin bertanya nih tentang komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu. Bagaimana kira-kira? Tentunya hal baik yang akan saya kerjakan itu tentunya sudah harusnya bisa saya komitmen dan saya bisa menjaga konsistensinya Bu ya. Iya. Jadi saya akan tekankan kepada diri saya sendiri dulu Bu. Betul. Untuk menjadi lebih baik ke depannya agar bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi murid saya dan bagi rekan sejawat saya. Oke Bu Nurul, saya yakin Bu Nurul itu mampu mencapai tujuan yang Ibu harapkan, terutamanya jika Ibu komitmen dan juga konsisten dalam melakukan usaha yang Ibu sampaikan tadi. Dan saya selaku rekan sejawat akan senantiasa mendukung Ibu dalam mencapai proses yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih banyak Bu Mutia ya. Saya bisa sharing nih sama Bu Mutia jadi agak lega sedikit. Iya, oke. Nah, kira-kira nih setelah kita coaching kali ini, bagaimana nih tindak lanjut dari sesi ini Bu? Tentunya tindak lanjutnya saya akan mempelajarinya dengan segera, menyiapkannya, dan dengan rencana saya yang 1 minggu tadi bisa terlaksana dengan baik, dan ketika sudah saya terapkan nanti hasilnya akan saya sharing lagi kepada Ibu Mutia. Oke, saya tidak sabar Bu menunggu berita baiknya. Semangat Ibu ya. Semangat Bu.
Oke, tapi kalau menurut hemat saya sih, kalau dari perbincangan ini saya tidak memberikan solusi, malah sebenarnya ibu yang mendapatkan solusi dari permasalahan ini sendiri. Saya di sini sebagai coach hanya mengarahkan saja. Oke, semangat Bu, semangat Bu Nurul, dan semoga sukses. Terima kasih juga Bu Mutia ya. Iya, sama-sama, Lewat Bu. sharing ini ternyata saya bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang saya Bu. Betul sekali. Oke, Sama-sama terima kita kasih. kolaborasi Bu ya. Oke, siap-siap Bu. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam Bu Lia. Selamat pagi Bu, sehat Bu? Insya Allah sehat Bu. Walaupun mungkin ada sedikit karena saya baru melahirkan ini Bu, jadi mungkin masih agak lemes-lemes, tapi semangat tidak pernah luntur. Alhamdulillah, semangat selalu ya Bu ya. Iya. Saya dengar ada yang ingin disampaikan dan diceritakan ya Bu, benar nggak Bu? Iya benar Bu Lia. Jadi saya ini ada yang ingin saya sampaikan dan juga saya ingin diskusikan nih terkait permasalahan saya Bu. Oh, kalau gitu baiklah Bu Mutia. Ayo Bu Mutia silakan disampaikan. Jadi gini Bu, jadi saya ini kan sudah sekitar 3 tahun mengajar di kelas 4 Bu. Nah jadi selama mengajar ini saya kok ngerasa bahwa peningkatan nilai, kemudian juga minat anak didik saya terhadap materi yang saya ajarkan ini cenderung biasa-biasa saja, bahkan cenderung mereka seperti bosan gitu Bu. Jadi saya ngerasa sih dengan metode yang saya ajarkan ini sepertinya membuat anak ini jenuh Bu di dalam proses pembelajaran ini. Jadi saya ini pengen sekali ada semacam perubahan terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan, biar anak-anak tuh nggak ngerasa jenuh gitu. Karena melihat anak-anak jenuh ini itu menjadi nilai mereka tuh menjadi turun gitu Bu. Jadi saya ini pengen sharing dengan Bu Lia terkait dengan kira-kira model metode yang bisa saya pakai terutamanya untuk meningkatkan minat siswa Bu di dalam proses pembelajaran. Oke. Jadi dari yang disampaikan Bu Mutia itu tadi saya garis bawahi bahwa permasalahannya itu bahwa pembelajarannya kayaknya kurang variatif ya, begitu ya Bu Mutia? Iya Bu, jadi saya ngerasa model dan metode pembelajaran yang saya pakai di dalam kelas itu sepertinya model lama Bu. Jadi memang saya mengajar dengan metode ceramah, terkadang juga diskusi. Tapi sepertinya model begitu saja itu membuat siswa itu menjadi tidak menarik Bu. Gitu ya. Jadi kira-kira Bu Mutia dari percakapan hari ini apa sih yang ingin Bu Mutia dapatkan? Yang ingin saya dapatkan itu adalah saya ingin mendapatkan semacam masukan dari Bu Lia terkait dengan perubahan, terutama perubahan di dalam penyampaian proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, entah itu perubahan yang dalam bentuk metode atau model atau penggunaan media dan lain-lain Bu. Ini dengan harapan sih memang adanya peningkatan minat belajar siswa saya Bu. Oke, jadi adanya perubahan, jadi kayaknya mau berubah ya Bu Mutia ya? Iya betul Bu. Kira-kira perubahan yang Ibu ingin lihat atau yang ingin didapatkan itu apa Ibu Mutia? Saya ingin ada perubahan di dalam penggunaan metode dan juga model pembelajaran Ibu. Karena memang saya ini lebih banyak menggunakan metode ceramah, kemudian juga model pembelajaran yang diskusi gitu. Saya ingin sekali menggunakan pembelajaran yang bervariatif Bu. Penggunaan sekarang ini kan lagi marak-maraknya aplikasi nih Bu. Saya ingin sekali menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi di dalam proses pembelajaran. Saya juga ingin sekali menggunakan model pembelajaran yang kira-kira anak ini menjadi menarik gitu Bu. Nah, jadi tidak hanya mengandalkan metode ceramah, model itu aja. Jadi saya ingin ada semacam variasi di dalam mengajar Ibu. Atau juga penggunaan media yang bervariasi. Cuman ini yang saya ingin masukan dari Bu Lia terkait dengan permasalahan ini Bu. Oke, dari yang Bu Mutia sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan variasi atau model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu Mutia. Iya ya? betul. Kalau Bu Mutia menilai dari level 1 sampai 10,
kira-kira di sekolah Ibu Mutia sekarang ini ada berada di level berapa ya Bu Mutia? Kalau pendapat saya sih mungkin masih di level 5 atau mungkin paling tinggi 6 lah Bu. Karena di sekolah saya ini masih banyak guru senior. Nah, kemudian juga yang apa ya, yang masih menggunakan metode lama di dalam proses pembelajaran. Akhirnya saya juga ikut-ikutan terkadang. Kemudian juga sarana dan prasarana yang kurang menunjang Bu. Karena di sekolah kita ini kan kalau menggunakan LCD semua pasti ada yang mati gitu, pasti listriknya langsung blok gitu. Jadi akhirnya mau menggunakan apa ya, menggunakan alat untuk dalam proses pembelajaran itu menjadi ribet gitu. Akhirnya ya balik lagi ke metode ceramah gitu, metode yang itu aja. Jadi memang untuk skala levelnya saya rasa masih rendah Bu di kelas sekolah kita ini, kisaran 5 lah Bu. Sekitar 5 atau sampai 6 kata Bu Mutia tadi. Iya, mungkin 5 deh Bu. 5 ya. Jadi kalau seandainya sekarang di sekolah-sekolah ini di level 5 ya Bu Mutia, kira-kira nih bisa ditingkatkan ke level berapa ya Bu Mutia supaya ada perubahan pembelajaran yang lebih variatif seperti itu di sekolah Bu Mutia? Mungkin di kisaran level 7 Bu ya. Karena kalau levelnya agak tinggi, 8 atau 9 rasanya sulit, terutama banyak guru senior di sini. Paling tidak level 7 ini berangkatnya dari perubahan ini, berangkatnya dari guru-guru yang muda-muda dan juga mungkin apa ya semangat dari kami inilah yang seperti yang saya ingin sampaikan ke Bu Lia tadi, bahwa kami pengen berubah gitu Bu. Kita pengen berubah untuk apa ya, dari metode yang konvensional tadi menjadi metode yang lebih bervariatif. Jadi menurut saya sih tingkatannya bisa ke 7 lah Bu. 7 ya. Oke, baik. Kalau perubahan dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira nih usaha apa yang akan Bu Mutia lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Iya, jadi saya dan teman kemarin itu sempat bicara dikit sih Bu. Jadi kami ini ada semacam rencana tindakan gitu Bu, semacam apa ya, mentoring atau pendampingan individu antar guru, tapi memang agak sedikit susah kalau memang guru senior. Jadi kami kemarin berbicara lagi, apa mungkin kita coba menggunakan komunitas belajar aja gitu di dalam di dalam kegiatan mentoring atau pendampingan tadi, biar rekan guru senior itu tidak merasa digurui gitu. Karena kalau secara face to face mungkin mereka sungkan gitu. Nah, melalui komunitas belajar, melalui mentoring di komunitas belajar itu mungkin bisa dipakai untuk meningkatkan level yang tadi sudah saya sampaikan Bu. Jadi menggunakan metode mentoring ya. Iya Bu. Nanti Ibu akan merencanakan mentoring berarti atau pendampingan ya Bu Mutia. Iya betul. Kira-kira selain itu ada strategi lain ya yang mungkin pernah Bu Mutia terapkan, misalkan supaya teman-teman itu nyaman pada saat Bu Mutia menyampaikan ke terutama teman-teman senior tadi ya Bu Mutia ya. Iya, nah itu tadi mungkin kami akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau kurikulum gitu untuk mengadakan semacam pelatihan atau workshop melalui komunitas belajar tadi gitu, atau mungkin berbagi praktik baik gitu. Artinya memang tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru tadi, terutama untuk penyampaian materi pembelajaran biar nggak lagi menggunakan metode-metode yang konvensional tadi Bu. Oh, berarti Ibu sudah ada rencana ya tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop ya Bu ya? Iya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat merealisasikan tuh yang mana ya Bu ya? Kalau antara mentoring dan workshop tadi memang sepertinya mentoring Bu, karena kan mentoring itu kan dia tidak butuh waktu yang lama gitu, kita bisa sharing sambil ngobrol-ngobrol gitu ketika pada saat istirahat dan lain-lain. Kalau workshop itu memang harus ada persiapan gitu, kita diklat di komunitas belajar harus menyiapin bahan dulu, kemudian biaya juga bener, kemudian mau datengin narasumber gitu, dan juga ya terkadang guru senior ini apakah mereka mau gitu, tapi menurut saya, hemat saya sih memang mentoring yang lebih efektif Ibu, karena dia bisa secara langsung. Jadi Ibu memilih mentoring ya Bu ya? Iya. Kira-kira mentoring Ibu ini akan memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja ya Bu Mutia? Atau bagaimana begitu Bu Mutia? Iya,
ya pasti saya nggak bisa sendirian nih Bu. Ya, Artinya betul. saya memerlukan bantuan dari teman-teman sejawat gitu. Terutamanya yang paling utama sih dari kepala sekolah gitu. Karena memang mentoring ini kan dia kan apa ya namanya kan memberikan apa ya ibaratnya apa ya mementoring ya, mementor guru-guru tadi. Otomatis kan butuh juga guru-guru yang mengerti di bidang IT, kemudian juga yang memahami tentang cara-cara penggunaan metode yang bervariasi, terutama yang menggunakan berbasis IT tadi Bu gitu. Jadi saya insya Allah mungkin akan meminta bantuan Bu Lia juga, karena Bu Lia juga yang mengerti tentang IT dan juga teman-teman yang lain gitu Bu. Oke, berarti Bu ingin melakukan mentoring ini dengan berkolaborasi ya Bu Mutia Iya ya, betul dengan Ibu. rekan-rekan kerja gitu ya. Mm-mm. Terus kira-kira nih kapan nih Bu Mutia mau melakukan mentoring ini Bu? Secepatnya insya Allah Bu, deadline saya minggu depan, karena saya ingin koordinasi dulu nih, terutama dengan kepala sekolah, mohon izin, dan juga kita coba, saya juga akan coba mengajak teman-teman yang bisa dan mampu di dalam apa ya dalam IT tadi gitu, untuk mencoba kegiatan mentoring tersebut Ibu. Oke, baik sekali ya Bu ya. Kira-kira nih dari percakapan kita tadi nih Bu Mutia ya, apa yang bisa Bu Mutia dapatkan ini? Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran nih Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya gitu. Dengan adanya mentoring, kemudian juga nanti insya Allah dengan adanya kegiatan workshop juga yang insya Allah kita akan laksanakan di Kobel nanti Bu. Artinya memang melibatkan teman-teman yang memiliki keahlian dalam bidang IT juga sepertinya bisa dipakai gitu untuk bisa diajak untuk sama-sama kita sharing dengan terutama guru-guru senior dalam pemanfaatan media pembelajaran Ibu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif. Iya Ibu. Ya. Nanti saya tunggu ya Bu kabarnya. Kalau Ibu sudah melakukan mentoring, kemudian saya mau dengar cerita-cerita Bu Mutia lagi. Siap, Jadi Ibu. bagaimana hasilnya gitu ya, karena memang untuk mengajak perubahan dengan guru-guru senior ya kita harus pelan-pelan ya Bu Mutia ya. Iya betul Ibu. Harus membuat mereka tertarik ya Bu Mutia ya. Iya, Jadi dengan insya harapannya dengan guru-guru IT yang diajak kolaborasi dengan Bu Mutia bisa membangkitkan semangat guru-guru senior untuk ikut membuat variatif gitu ya dalam pembelajaran. Iya Ibu. Ya terima kasih nih sebelumnya Bu Lia sudah memberikan waktunya untuk saya untuk berkeluh kesah gitu, dan insya Allah yang apa yang nanti akan dilakukan ini bermanfaat, dan harapan kita ada perubahan Ibu, terutamanya kepada guru-guru senior biar nggak lagi lah menggunakan metode konvensional Sama gitu. gitu ya. Heeh. Iya. Saya juga pribadi akhirnya terikut juga, dan dari sinilah saya jadi ingin gitu untuk berubah, dan semoga keinginan berubah saya bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Sama-sama Bu Mutia, mungkin lain kali kalau ada yang diceritakan langsung ya langsung hubungi saya saja ya Bu Mutia. Siap Ibu, siap. Oke, semoga kita bisa punya kesempatan ngobrol lain waktu untuk membahas yang hal berikutnya. Baik, terima kasih banyak Bu Itu Lia aja atas ya, Bu kesempatannya. Mutia ya. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Sama Bu Mutia.